look level. How are you today? May God always bless you. Okay, before we will start our lesson, let's pray. Okay, Amen. Okay, today teacher won't explain the new topic in your thematic page 106 lesson 4. Nah, perhatikan di sana, kamu nanti membaca teksnya ya. Kamu baca teksnya, tapi teacher akan jelaskan sedikit mengenai teksnya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang perkembangan sepeda. Sebelumnya kita sudah berbicara mengenai alat transportasi, perkembangannya, baik itu kereta api dan sebagainya. Nah, satu hal yang harus kita ingat adalah kita harus tetap bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kita akal untuk bisa kita memperbaharui alat-alat transportasi kita, sehingga kita dipermudah untuk memanfaatkannya, memakainya, dan mempergunakannya dengan baik. Oke, nah bagaimana sih cara menggunakan transportasi itu atau kendaraan itu? Nah, tidak sembarang orang untuk bisa mengendarai alat transportasi atau bisa memakai alat kendaraan, tidak sembarang orang. Nah, apa syaratnya ya? Iya, kamu tahu nggak sih SIM? Iya, surat izin mengemudi itu juga adalah salah satu syaratnya. Kemudian untuk kamu yang masih look level kelas 3, apakah kamu sudah bisa membawa mobil, membawa motor, membawa pesawat, atau membawa kapal? Tentu saja belum bisa. Jadi bagaimana dong? Kita kan juga ingin pergi ke suatu tempat menggunakan alat. Apa yang harus kita gunakan? Ya, hari ini kita akan berbicara tentang sepeda. Oke, sepeda. Ada berapa rodanya sepeda itu? Iya, 2 dong. Oke. Ada sepeda juga yang lain yang 3 rodanya. Oke. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang sepeda. Nah, sebelum sampai saat ini sepeda itu yang sudah begitu modern, bagaimana sih dulu penampakan daripada sepeda itu? Ternyata dari dulu sepeda itu kalau kita lihat kelihatan lucu kalau dibandingkan dengan yang sekarang. Tapi meskipun dulu bentuknya seperti itu dan kamu menganggapnya kok lucu, kok aneh, tapi itulah yang digunakan orang-orang zaman dulu, dan itu menggunakan akal budi. Oke? Dan mereka membuat sepeda, begitu pintarnya mereka menciptakan sepeda seperti yang ada di bukumu. Kalau kita lihat bagaimana mereka memakai sepeda tersebut, oke, kamu bingung kan? Atau kamu ingin mengetahui perkembangan sepeda dari zaman dulu sampai zaman sekarang? Oke, lihat tayangan berikut ini. Ini adalah penemu sepeda pertama, namanya Carl Dreis. Nah, dia menemukan sepeda berbentuk seperti ini. Ya, sepeda ini terbuat dari kayu. Nah, perhatikan tidak ada rantai antara roda yang satu dengan roda yang lainnya. Nah, bentuk berikutnya adalah seperti ini. Nah, coba perhatikan sepeda ini. Roda yang di depan itu jauh lebih besar dibandingkan roda yang paling belakang. Caranya gimana ya menggunakannya?
setelah kamu mengetahui jenis-jenis atau perkembangan sepeda dari zaman dulu sampai zaman sekarang, nah kamu dilihat di sini ayo berdiskusi. Kamu ingin berdiskusikan, kamu bisa berdiskusi ke anggota keluargamu, misalnya mama, papa, adik atau kakak kamu. Coba kamu tanya, kamu lebih suka apa kendaraannya? Apakah motor, apakah mobil atau sepeda? Nah, atau mungkin pesawat. Nah, kita bisa menyukai kendaraan tertentu. Tapi kalau kita memiliki perbedaan kegemaran, perbedaan kesukaan terhadap orang lain, kita tidak boleh, ingat ya, tidak boleh memaksakan kehendak. Oke, misalnya nih, kamu mau pergi ke mall bersama keluargamu. Oke, kamu lebih suka naik motor. Kenapa lebih suka naik motor? Mungkin anginnya lebih kencang, kamu bisa melihat semuanya. Nah, tapi karena anggota keluargamu ada sampai 5, sudah sampai 5, terus orang tuamu bilang, kita menggunakan mobil aja. Tapi kamu melawan. Enggak lah, aku lebih suka menggunakan kendaraan motor, lebih enak naik motor. Nah, terus kamu memaksa sampai kamu sampai menangis, sampai kamu juga berdebat karena kamu tidak diberikan atau tidak diizinkan naik motor menuju mall. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu tetap memaksakan kehendakmu, memaksakan kemauanmu? Tentu saja tidak, nggak boleh memaksakan kehendak. Ingat ya, kalau sebelumnya kita sudah berbicara tentang menghemat energi. Kalau misalnya anggota keluargamu ada 5, kalian mau pergi ke mall. Nah, kamu memaksakan kehendak harus naik motor. Kalau kamu naik motor berarti hanya berapa orang dong muat, ya kan? Gak mungkin dong 5 orang sekaligus. Nah, jadi kamu pilih alternatif lain, yaitu naik mobil bersama. Jadi bisa diangkut sekaligus, bensin hemat, dan juga sifat egois kamu bisa kamu singkirkan. Kamu tidak boleh memaksakan kehendak. Meskipun kamu menyukai kendaraan bermotor atau motor, terus teman kamu atau orang tua kamu lebih memilih naik mobil karena memang keadaan. Nah, kamu tidak boleh memaksakan kehendak. Lihat situasi. Kamu boleh naik motor tapi di kondisi tertentu. Oke? Jadi kita juga bisa membandingkan dengan teman kita. Misalnya temanmu lebih suka naik motor atau naik sepeda ke sekolah, sementara kamu lebih suka naik mobil ke sekolah. Tidak masalah. Tidak ada yang salah dengan itu. Kalau temanmu ingin naik sepeda, naik motor, sementara kamu naik mobil, jangan kamu paksa temanmu untuk menaiki mobil. Kamu harus naik mobil loh ke sekolah, tidak boleh. Biarkan aja mereka menaiki mobil atau menaiki motor atau pakai sepeda ke sekolah. Jadi, dalam hal menyukai kendaraan, kamu tidak boleh memaksakan kehendak. Perbedaan kesukaan terhadap kendaraan itu harus kamu hargai. Oke? Untuk menambah wawasan kamu mengenai yang teacher jelaskan tadi, kamu kerjakan ayo berlatih di halaman 110. Dan teacher ingatkan, jangan lupa untuk tetap mendoakan negara kita, kota kita, keluarga kita. Bye-bye.